Yang untuk bisa bergerak. Bisa bergerak. Terus yang lain? Tahu nggak? Suatu usaha agar sesuatu yang mati akan menjadi hidup. Oke. Jadi pengertian energi itu adalah kekuatan yang membuat benda bisa bekerja atau bergerak. Jadi tanpa energi bisa nggak? Aku kalau nggak ada listrik nggak hidup, ya kan? Terus kipas kalau nggak ada listrik juga nggak hidup, ya kan? Jadi macam-macam energi itu juga ada beberapa. Yang pertama itu ada energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang membuat kita bisa melihat yang gelap menjadi terang, ya kan? Contohnya itu ada apa aja? Matahari. Terus Lampu. Terus yang kedua ada energi panas. Energi panas adalah energi yang membuat benda menjadi hangat dan panas. Jadi kalau misalkan air kalau belum dimasak itu kan netral ya suhunya. Pas dimasak karena kena api jadi panas. Karena menggunakan energi panas. Terus energi gerak. Energi gerak adalah energi yang membuat benda bergerak atau berpindah tempat. Contohnya seperti apa? Sepeda yang dikayuh. Iya. Yang berputar. Kursi. Kursi yang digeser karena mendapatkan sebuah dorongan. Terus ada energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang bisa kita dengar dengan telinga. Contohnya seperti apa? Speaker. Jam. Bel sekolah. Terus yang terakhir ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang membuat alat elektronik bisa bekerja. Kayak di rumah itu pasti ada TV kan? Ada. Kalau mati lampu, ini juga. Betul. Oke. Nah ini ibu ada contoh-contoh benda yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama adalah apa? Lampu. Lampu itu menyala karena menggunakan energi apa? Listrik. Terus kipas menggunakan energi apa? Listrik. Ini apa ini? Digital. Pakai tenaga apa? Listrik. Menghasilkan Panas. menghasilkan energi. Panas. Terus ini energi apa? Ini apa? Energi air. Terus ini Charger. charger. Oke, dari sini paham nggak? Udah paham belum? Paham. Udah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau nggak ada, ini ibu ada tugas. Tugasnya individu ya. Nih, ini tugasnya isi titik-titik di bawah gambar sesuai sama yang ada di pilihan. Dikerjain sendiri-sendiri ya. Oke, untuk anak-anak kelas 4, ibu mau tanya, menurut kalian sudut itu apa? Tahu nggak? Ujungnya, ujung benda. Ini ibu ada proyektor, bisa dilihat ya. Nah, ini ibu ada PPT.
ya. Terus skala apa? Ini skala apa tuh ini? Nah, di busur derajat ini ada dua jenis skala. Jadi skala dari kiri ke kanan itu ini. Dari kiri ke kanan 0 sampai 180 derajat. Dari kanan ke kiri itu 180 derajat ke 0. Terus langkah-langkah mengukur sudut. Coba ya, ini Ibu gambar di papan tulis. Nah, cara mengukurnya itu, ini tadi namanya apa? Titik sudut. Nah, cara mengukurnya itu, pusat busur, titik busur itu ditaruh tepat di titik sudut. Lalu garis kaki sudut bawah ini harus sejajar dengan garis busur. Kalau enggak sejajar, hasil pengukurannya bisa salah. Jadi ini sesuaikan dan pas. Nah ini, tinggal dilihat garis atasnya ini ada di sini. Nah, ini berapa? 45 derajat. Berarti kalau 45 derajat itu termasuk dalam sudut lancip karena kurang dari 90. Nih. Sudut lancip atau sudut tajam. Oke. Coba kalau sudah paham? Udah, kalau sudah paham coba Desi maju kerjakan ini mengukur sebuah sudut. Desi maju. Coba diukur. Berapa Desi? 60 Bu. Kenapa bisa 60? Karena kurang dari 90 derajat. Jadi hasilnya sudut apa? Sudut lancip. Sudut lancip. Gimana? Yang lain benar nggak jawabannya Desi? Benar. Ya benar. Kasih hapus dulu buat Desi. Nah, udah paham? Kalau sudah paham, Ibu kasih tugas kelompok tadi yang berkelompok. Untuk mencari benda yang memiliki sudut. Jadi kalian cari di ruangan ini 10 benda yang memiliki sudut di sekitar kelas. Oke, untuk anak kelas 2 sudah kerjakannya? Sudah, Bu. Kalau udah, kita koreksi bareng-bareng ya. Oke, itu yang nomor 1 itu gambarnya apa? Sepeda. Sepeda. Gambar sepeda itu menggunakan energi apa? Gerak. Benar nggak? Yang lain? Ternyata salah, Bu. Hah? Ternyata salah. Ternyata salah. Iya, padahal harusnya itu energi gerak karena kan kita mengayuh. Kalau di kayu berarti bergerak. Terus yang nomor 2 itu gambar apa sana? Api. Api itu
meja. Sebelum diukur, Cia memperkirakan sudut meja ini berapa? 80 derajat. 80 derajat. Pas sudah diukur jadi berapa derajat? 90. Pas diukur 90. Berarti 90 itu berapa? 90 itu sudut apa? Sudut siku-siku. Menurut Desi, jawaban Cia tadi benar nggak? Benar, Bu. Benar, karena Derajatnya 190 derajat. iya betul. Sudut meja itu memang 90 derajat. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu apa? Jadi ada macam-macam energi yang bisa digunakan. Ada energi gerak, cahaya, panas, listrik, dan listrik. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu semua benda itu menggunakan energi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Betul. Terus yang kelas 4 kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Belajar tentang sudut dan derajatnya. Cara mengukur sudut itu harus benar dari penempatan titik sudut dan titik busur yang harus tepat. Lalu garis nolnya juga harus tepat agar hasil pengukurannya akurat. Ya. Untuk kelas 2 pembelajaran ini ada yang susah. Ada nggak? Kalian? Ibu mau nanya, terus setrika tuh pakai energi apa ya, Bu? Setrika itu pakai energi listrik dan menghasilkan panas. Jadi ada dua, Bu. Iya, dia pakai energi listrik dan menghasilkan panas, energi panas. Ada lagi? Ada. Kelas 4, ada yang susah nggak dari pembelajaran hari ini? Enggak, nggak susah. Pas ukur juga benar? Ada kesulitan? Penjelasan Ibu ada yang kurang jelas nggak? Sudah, Bu. Cukup? Oke, kalau cukup, sebelum kita tutup, ini Ibu kasih PR untuk dikerjakan di rumah ya. Ini kelas 2 juga ada PR. Biar kalian lebih paham sama materinya. Nih, PR-nya pilihan ganda apa anak? Tinggal pilih ya, Bu. Iya. Hah? Minta kesulitan tanya sama ibu atau ayahnya di rumah ya. Ini yang kelas 4 PR-nya sama kayak tadi, tapi di lingkungan rumah dan ini dikerjakan individu ya. Oke, kalau sudah cukup, kalian juga sudah paham, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warna putih deh.